Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firmansyah dengan NPM 23351018. Saya berasal dari Universitas Islam Riau. Pada video ini saya ingin menjelaskan tentang JavaScript asinkronus dan sinkronus untuk memenuhi tugas dari pemrograman berbasis komponen dari Pak Muhammad Rizky Fadilah. Baik, saya akan lanjut ke materi pertama, yaitu saya akan menjelaskan tentang JavaScript asinkronus. Asinkronus JavaScript adalah cara menjalankan kode secara tidak berurutan yang memungkinkan program untuk melanjutkan eksekusi tanpa harus menunggu proses lain telah selesai. Selanjutnya, JavaScript sinkronus. Sinkronus JavaScript berarti kode dieksekusi secara berurutan satu persatu dari atas ke bawah. Jika satu perintah belum selesai, maka perintah berikutnya harus menunggu. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang penerapan JavaScript. JavaScript yaitu ada tiga: satu callback, dua promise, dan tiga async atau await. Pertama yaitu callback. Callback adalah fungsi yang dikirim sebagai argumen ke fungsi lain dan dipanggil setelah operasi tertentu selesai. Berikut ini saya sudah memberikan contoh penggunaan dari kode callback. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung masuk ke pemrogramannya. Baik, saya sudah berada di Visual Studio Code-nya. Pertama, saya sudah membuat file folder di Visual Studio Code yang berjudulkan pertemuan 6. Untuk di folder ini, saya akan membuat sebuah file, yaitu untuk fitur pertama tentang callback. Diakhiri dengan .html. Setelah saya membuat file callback.html, selanjutnya saya akan membuat codingan dari HTML-nya. Baik, setelah saya selesai membuat dari codingan HTML-nya, pertama yaitu saya akan membuat dulu sebuah button dengan cara button on click start sequence. Start sequence ini berguna untuk nanti saat kita menjalankan sebuah codingannya untuk menampilkan entah berapa detik, saya akan menampilkan tulisan yang akan saya bikin di dokumen nanti. Baru di sini saya akan klik di sini ya, saja. Selanjutnya yaitu id. Selanjutnya saya akan membuat sebuah script untuk menjalankan kode JavaScript-nya. Pertama saya akan membuat sebuah function. Saya bikin di sini nama functionnya yaitu kata satu. Baru saya tambahkan dengan callback. Saya setel set timeout-nya yaitu and get element by id. Saya tambahkan dengan output inner tml.
sama dengan kalimat pertama. Baru di bawahnya saya tambahkan dengan callback. Terus untuk menjalankan saat kita mengklik akan menampilkan function dari klik di sini. Function dari kalimat pertama yaitu dengan cara function start sequence satu. Nah, maka sudah jadi. Untuk menjalankannya saya akan langsung menjalankan. Saya akan membuka sebuah filenya terlebih dahulu. Nah, saat saya mengklik di sini, maka kalimat pertama akan muncul. Tapi kenapa dia akan langsung muncul saat apa tuh? Maka saya akan mengatur set timeout-nya terlebih dahulu di bawah ini menjadi sekitar 1000 atau sekitar 1 detik. Maka saat saya menampilkannya, dia akan menampilkan kalimat pertama dalam waktu 1 detik. Pertama saya save dulu, harus saya. Nah, maka saya klik di sini, maka kalimat pertama itu akan muncul setelah 1 detik. Baik, mungkin segitu penjelasan codingan dari callback. Saya akan langsung masuk ke materi selanjutnya. Baik, yang kedua yaitu promise. Promise adalah fitur JavaScript yang digunakan untuk menangani operasi asinkronus dengan cara yang lebih bersih dibandingkan dengan callback. Berikut ini saya sudah memberikan contoh penggunaan dari kode promise. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung masuk ke codingannya di Visual Studio Code. Baik, saya sudah berada di Visual Studio Code-nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan dari promise. Untuk awalan, saya akan membuat sebuah button, yaitu on-click loaders. Di sini akan saya klikkan memuat data. Baru di sini saya tambahkan on order list untuk menampilkan datanya nanti dalam bentuk list. Saya tambahkan list untuk memuat data.
Setelah selesai, saya akan membuat sebuah script untuk pembuatan script dari JavaScript-nya dengan menambahkan function. Oh, baru set timeout. Or di sini saya akan menambahkan datanya. Sebagai contoh, saya akan menambahkan nama, umur 12. Saya akan menambahkan juga di sini. Baru di sini saya akan menambahkan sebuah set tempat untuk menampilkan datanya dalam sekitaran 1 detik. Selanjutnya saya akan menampilkan datanya di dokumen di Chrome ini dengan cara function ini kan di luar script tapi di dalam script function users dokumen get halaman by ID di inner di sini saya tambahkan list
Di bawahnya saya akan membuat fetch users and users that is item TML titik matters. Users titik name. Di sini saya tambahkan umur. Umur. Saya tambahkan dengan RT. Join. Lalu di bawahnya saya bikin dengan dokumen get elemen by id stars HTML sama dengan list HTML. Baik, setelah codingannya sudah siap, saya akan langsung menjalankan di dekat prompt ini. Saat saya mengklikkan muat data pengguna, maka dia akan menampilkan daftar dari nama pengguna selama 5 detik. Nah, maka akan menampilkan Joni dan umurnya 12. Baik, mungkin segitu saja penjelasan codingan dari Promes. Saya akan langsung masuk ke materi selanjutnya. Yang ketiga yaitu async atau await. Async atau await adalah fitur dalam JavaScript yang digunakan untuk menangani operasi asinkronus dengan cara yang lebih mudah dibaca dan ditulis dibandingkan dengan promise atau callback. Berikut ini saya sudah memberikan contoh penggunaan dari kode async atau await.
Untuk lebih jelasnya, mungkin saya akan langsung masuk ke pemrogramannya saja. Baik, saya sudah berada di Visual Studio Code-nya. Untuk codingan selanjutnya, saya akan membuat codingan dari async atau await. Pertama, saya bikin terlebih dahulu di body ini, yaitu button lagi, klik, oh, data, empat, data. Nah, saya di bawahnya akan membuat V, ID, buat, baru saya akan membuat lagi script untuk membuat JavaScript-nya, ini function, fetch, data, return, result, dan saya set timeout-nya, result, data, data berhasil dimuat. Baru untuk di bawahnya saya akan mengatur dia sama 2 detik saja. Setelah itu di bawahnya saya akan bikin async function, setelah itu load data, dokumen, titik get element by ID, output, titik inner, titik text, dan buat back to let, tool, saya akan bikin dokumen lagi.
titik get PID itu output titik inner next lagi dengan result. Nah, itu sudah jadi. Setelah itu saya akan save dan saya akan menjalankan di Chrome ini. Nah, saat saya memuat data, maka dia akan memuat selama 2 detik, maka akan muncul data berhasil dimuat. Tapi jika dia gagal, maka yang muncul adalah data gagal dimuat. Baik, mungkin segitu saja penjelasan codingan dari Asina atau Owen. Selanjutnya saya akan penutupan. Baik, segitu saja penjelasan tentang JavaScript asinkronus dan sinkronus. Apabila ada kesalahan saat saya membuat video ini, saya minta maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.